Jadi alhamdulillah alamin teman-teman, saya sudah masuk di dalam kamar. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi, lama tidak jumpa. Ini channel Mokoling 1 TV yang selalu berkreasi, berkreativitas dalam membuat edukasi-edukasi. Yang selama ini saya buat konten video wisata, kemudian wisata misteri, sekaligus juga buat edukasi pendidikan. Tapi kali ini saya berada di salah satu rumah adat, kembali rumah adat Kabupaten Goa teman-teman. Saya melihat di sini nampak sekali rapuh. Saya mau melihat kondisinya seperti apa rumah adat gua. Ayo teman-teman, ikuti. Jadi teman-teman, saya sudah berada di atas rumah adat gua ini. Jadi saya melihat dari bawah sampai naik tangga, ya begini kondisinya teman-teman. Jadi saya mau tanya-tanya dulu penjaga yang aktif di sini dan mengetahui kondisinya rumah adat gua seperti apa. Karena kita lihat kondisinya seperti begini teman-teman. Salam corona bosku. Bosku, bisa kesini sedikit? Kalau boleh tahu, ini nama atas siapa? Rahman Ardi. Rahman Ardi. Kalau boleh tahu, ini kita sebagai apa di sini? Sebagai pengelola. Penjaga di sini. Penjaga. Bosku, Rahman, ini kan saya lihat kondisi rumah adat Kabupaten Goa ini. Saya beberapa kali buat video edukasi juga, seperti di rumah adat Mandar, Kajang, Ujung Pandan, dan sempat di sana di Karempat Tingaluan. Kalau boleh tahu, ini rumah adat Goa ini sejak kapan sih dibangun ini? Sudah hampir 30 tahun, sejak 92. Jadi teman-teman, ternyata di rumah adat Goa ini sejak tahun 1992. Ya kurang lebih 30 tahun. Kalau tidak salah teman-teman, cukup lama sih. Kalau boleh tahu bosku, ini tempat selama pandemi ada tidak pengunjung yang biasa datang ke sini? Ada pengunjung datang cuman di pegarangan karena dia takut kalau naik di rumah, takut dijatuhi balok-balok karena sudah rapuh di atas. Atapnya juga bocor-bocor. Jadi kondisi di rumah adat sini teman-teman luar biasa, karena memang atapnya nih saya lihat langsungnya atapnya sudah bocor. Mulai dari balok-baloknya juga sudah agak rapuh ini teman-teman. Kita lihat, bisa saya masuk ke dalam lihat kondisinya? Bisa. Jadi kita masuk ke dalam teman-teman. Jadi teman-teman, saya sudah berada di dalam rumah panggung rumah adat Kabupaten Goa. Bisa ke sini. Jadi kalau saya melihat teman-teman, di dalam ini bocor-bocor sekali, rapuh, tapi tiang-tiangnya ini masih kuat. Bosku, kenapa bisa sampai begini? Apakah memang tidak pernah diperbaiki nih tempatnya? Tidak pernah, selama dibangun tidak pernah ada perbaikan. Jadi pada saat dibangun ini ada tidak semacam pemerintah setempat yang berkunjung ke sini? Pernah ada tahun lalu Bu Sekda. Jadi teman-teman, di rumah adat Kabupaten Goa ini sudah pernah dikunjungi oleh salah satu pemerintah di sini dan melihat langsung keadaan dan kondisi di rumah adat ini. Di sini bosku, tadi kita bilang sejak tahun 1992 tempat ini. Artinya orang tua tak yang pernah menjaga ya? Iya, orang tua. Bapak ya? Iya. Kalau boleh tahu di sini tempat ini terakhir kapan dikunjungi wisata atau yang mau memakai tempat ini?
bulan yang lalu. Digunakan tempat sini atau gimana sih? Di pekarangan, di bawah pekarangan, karena jatuh kalau naik ke rumah takut dijatuhi balok-balok kalau sudah rapuh. Jadi teman-teman memang sih kalau saya melihat kondisinya luar biasa rapuh ini. Kalau hujan ini masuk ke air Kak. Kalau orang Makassar ini bosia apa ya sandak yang masuk ya. Bosku, kita sudah berapa lama jaga di sini? Sudah 3 tahun. Selama Selama corona begitu. iya, sama kurun. Berarti 2 tahun lebih ini kurang Iya. lebih 2 tahun teman-teman corona. Jadi dia sudah 3 tahun menjaga. Ada tidak kamar ada di dalam ya? Ada Pak, Bisa saya lihat di dalam? bisa Pak. Jadi teman-teman, saya biasa buat video edukasi seperti ini. Melihat ternyata setiap di rumah adat itu ada salah satu kamar kamar khusus. Kalau yang di rumah adat lain itu menurut dia itu kamar-kamar untuk pengganti baju bagi pengunjung. Jadi kita mau lihat dulu ke dalam tempat kamarnya seperti apa teman-teman. Ayo. Kalau boleh tahu bosku, kalau di rumah adat lain itu saya melihat ada kamar juga, tapi katanya itu kamar pergantian baju. Kalau boleh tahu di rumah adat gua ini nih kamar apa ini? Ini kamar khusus dia ini. Bisa merapat. Jadi kamar khusus. Iya, kamarnya memang Jadi teman-teman di sini kamarnya khusus Sultan Hasanuddin. Entahlah bagaimana ya kalau saya melihat di sini teman-teman. Allahu Akbar. Jadi ada semacam tempat tidur di dalam sini. Tapi mudah-mudahan kita hanya membuat video edukasi di sini teman-teman. Jadi saya juga ini sampai merinding sebenarnya. Jadi di sini bukan kamar untuk pergantian baju. bukan Pak, Jadi kamar khusus. kamar khusus. Kalau boleh tahu ini bosku, ada saya lihat kayak kelambu ini memang dikhususkan. Iya, karena dia anunya warna merah. Oh iya. Jadi memang kalau kita tahu sejarahnya Sultan Hasanuddin teman-teman, beliau itu adalah pahlawan juga. Sejarah di Kabupaten Goa. Dia termasuk Raja Goa yang ke-6 kalau tidak salah teman-teman. Tapi saya tidak mengambil dari sisi lainnya, saya cuma melihat Kamarnya keadaan rumah adat Kabupaten Goa. Bosku, kalau boleh tahu pernah tidak merasakan sisi-sisi misteri? tidak ada, Tidak pernah merasakan. tidak pernah. Jadi tempat ini teman-teman selain rapuh ternyata adem Ji. Karena penjaganya sendiri tidak pernah juga merasakan. Alhamdulillah juga saya masuk di sini adem, tidak ada suasana yang seperti apa teman-teman. Jadi ini kamar khusus ya. Iya, kamar khusus Pak. Jadi teman-teman kita keluar karena ini memang bukan kamar untuk pergantian baju, ini kamar khusus. Saya juga tidak banyak bicara karena guru kunci tidak ada teman-teman. Kita keluar saja. Jadi teman-teman saya sudah melihat di dalam sampai di dalam kamar ada semacam ruangan khusus atau kamar khusus dan ada fotonya Sultan Hasanuddin. Tapi saudara kita ini tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi yang saya ambil tadi adalah rumah adatnya Goa seperti begini. Bosku, Iya, di sini ada listrik kah? tidak ada Pak. Sejak kapan listrik di sini tidak? Sudah 2 tahun lebih. Jadi teman-teman pantas tadi waktu kita masuk saya suruh nyalakan lampu, cuma saya juga ndak enak ya karena gelap sekali. Makanya waktu saya ambil video saya ndak ambil pencahayaan karena kan ini sore-sore teman-teman sudah masuk jam 6. Saya pikir tidak perlu dinyalakan karena masih ada pencahayaan. Jadi selama ini ndak ada listrik dengan air. Oh, jadi memang sangat terbengkalai sekali nih teman-teman, listrik dan air sulit sekali.
Berarti memang butuh bantuan dari pemerintah. Bosku, Iya. harapan tak kepada pemerintah khususnya Kabupaten Goa supaya ini diperhatikan bagaimana? Mudah-mudahan pemerintah bisa memperbaiki rumah adat ini dan bisa memasukkan listrik dan air supaya bisa memelihara rumah adat ini. Itulah harapan dari penjaga sekaligus pengelola yang ada di rumah adat Goa ini. Jadi memang air dan listrik sangat dibutuhkan. Apalagi Kabupaten Goa kita kenal adalah tuan rumah di tempat rumah adat Benteng Sumbopo ini. Semoga video ini ditonton oleh pemerintah dan dapat perhatian, karena mengingat masa pandemi dan PPKM sangat luar biasa teman-teman. Wisata juga harus protokol kesehatan, seperti saya ini pakai masker selalu. Meski berdua tapi tetap jaga jarak, maskernya tetap dipakai. Sekian dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya teman, like, komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.